Pendalaman data transaksi keuangan terhadap pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo berbuah manis. Komisi Pemberantas Korupsi meningkatkan dugaan kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyelidikan. Ayah dari tersangka penganiaya Mario Dandi Satrio itu di ujung tanduk. Mengapa di ujung tanduk? Dalam sejarah berdirinya KPK, penanganan kasus dugaan korupsi yang telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan, biasanya akan berlanjut ke tingkat penyidikan, yang berarti diikuti dengan penetapan status tersangka. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Perlu Anda ketahui, dalam pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks kasus Rafael Alun Trisambodo, itu berarti KPK telah menemukan bukti dugaan korupsi dari transaksi keuangan tak wajar pejabat Ditjen Pajak tersebut. Artinya penyelidik kini sedang mencari tahu peristiwa yang melatar belakangi transaksi keuangan tak wajar tersebut. Hal ini berhubungan dengan pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang menyatakan bahwa pihaknya telah memblokir sekitar 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo, termasuk rekening istri dan anak-anaknya. Pemblokiran tersebut didasari oleh ketidakwajaran transaksi keuangan yang sangat fantastis, mencapai 500 miliar rupiah dalam periode 2019 hingga 2023. Nilai mutasi rekeningnya dalam periode 2019 hingga 2023 sekitar 500 M, kata Ivan. KPK masih terus mendalami sejumlah temuan terkait kekayaan Rafael, baik dari LHKPN maupun hasil audit PPATK. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, salah satu yang sedang didalami adalah temuan PPATK soal transaksi rekening yang mencapai 500 miliar rupiah. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan dia sebagai ASN saat di Ditjen Pajak. Terlebih, dalam LHKPN KPK, Rafael hanya melaporkan punya harta 56 miliar rupiah. Termasuk nanti substansinya ya, substansi yang kami sebutkan misalnya jumlah rekening dan sebagainya, itu bagian yang akan terus didalami oleh KPK tentunya, tutur Ali Fikri. Ini butuh proses, butuh waktu dan butuh strategi, imbuhnya. Ali menyebut, temuan PPATK dan juga laporan dalam LHKPN ini menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Dari temuan LHKPN baru kemudian ke proses penyelidikan. Artinya, apakah kemudian dalam proses ini bisa ditemukan peristiwa pidananya? Tentunya menjadi kewenangan KPK adalah pidana korupsi atau pencucian uang, dan juga itu juga yang menjadi klaim kewenangan KPK adalah suap dan korupsi, Ali menjelaskan. Bila pun nanti ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, ujar Ali, tentu ada mekanisme tersendiri. Perkara Rafael ini dapat dilimpahkan kepada penegak hukum lainnya. Jadi, untuk menemukan peristiwa pidananya, gitu ya. Apakah pidananya suap, korupsi, ataupun pidana lain, itu kan banyak sekali, ungkap Ali. Kekayaan tak wajar Rafael terungkap dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan putranya terhadap anak salah satu petinggi GP Ansor. Perilaku hedon dan pamer kekayaan yang dipertontonkan melalui akun media sosial itu, menyibak dugaan korupsi yang selama ini tersembunyi. Ibarat bola salju, Mario Dandi Satrio telah menggulung seluruh keluarganya ke persoalan hukum yang jauh lebih besar dan tak pernah terbayangkan olehnya.